حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الذي لا نبي بعده أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية الأخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون الكرام، الحمد لله الذي أنعمنا علينا الصحة والعيمان علينا حتى نستطيع إن شاء الله بإقامة صلاة الجمعة في هذا المسجد الكريم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أحمل الإسلام والإيمان على كل المؤمنين. ونتمنى أيضا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن هذا الشهر نبتغي لمرضاته، وإن شاء الله سنستعمل خير من استعمال رمضان الماضي من أعمالنا. أيها الحاضرون الكرام، أظن لستم تستطيعون مأكلكم بالكلام العربي، ولذلك أحيانا أبدل بكلام الإنجليزي أيضا. أيها الحاضرون الكرام، jemaah salat Jumat rahimakumullah, syukur alhamdulillah termasuk dalam bulan Ramadan. Kita berharap Ramadan ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada yang terbaik yang sebelumnya kita alami. Dan bisa jadi Ramadan ini adalah momentum kita untuk bisa memperbaiki diri. Kenapa? Karena dalam syahrul Ramadan ini paling tidak adalah syahrul muhasabah. Disuruh bermuhasabah. Muhasabah ini artinya introspeksi diri. Bisa jadi ketika kita masih jahil terdahulu, kita meninggalkan sholat, dan inilah momen kita untuk menggantinya. Karena dalam Ramadan ini satu kali sholat wajib setara dengan 70 kali dilipat gandakan Allah. Sholat sunnah setara dengan sholat wajib. Dan mudah-mudahan kita menggunakan momentum ini, momentum yang terbaik pada kita. Saudara sakidah yang rahmati Allah, kalau kita bayangkan apa yang akan terjadi pada kita, dan pasti terjadi, pada dasarnya kita ini mengalami suatu masa yang luar biasa. Hati-hati. Kenapa? Pasti mati. Pasti kita akan bertemu yang namanya Israel. Pasti kita akan bertemu namanya Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir itu adalah malaikat yang secara rukun iman ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Itu malaikat Munkar Nakir. Kalau kita meninggalnya normal, kita akan dihantarkan oleh handai tolan ke kuburan, dan 7 langkah terakhir dari orang yang terakhir meninggalkan makbar tersebut akan menanyakan perihal amal yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Dan semua pasti kita akan berjumpa samanya. Dan kalau kita matinya normal, itu seperti kalau dia tidak normal. Bisa jadi dia cuma jumpa sama Munkar Nakir, tapi dia diantarkan oleh handai tolannya. Dan pasti kita akan mendengarkan tiupan Israfil sangkakala ketika kita dibangkitkan dari kematian kita. Pasti kita mendengarnya.
Dan pasti kita akan berjumpa dengan malaikat atid ar-raqib ketika di hari yang berhisab. Dan pasti kita juga berjumpa di hadapan malaikat Allahul Qabbar, Jabbar. Tapi kita mohon sama Allah dari 10 malaikat tadi, ada satu malaikat yang kita mohon jangan sampai kita bisa berjumpa dengannya. Itu adalah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah penjaga nar. Dan kita mohon kepada Allah kita berjumpa dengan semua malaikat yang 9 tadi, dan terutama kepada malaikat Ridwan tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sakinah rahmati Allah. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul muhasabah. Hari atau bulan yang kita disuruh muhasabah. Pada dasarnya ada 3 kebutuhan manusia. Basically, we have the 3 needs of human beings in Islamic perspective. Yang pertama, we need our body, physical needs. Kita membutuhkan itu kebutuhan fisik. Yang kedua, secara perspektif Islam ini digambarkan dalam Al-Quran hadis, kita juga akal kita itu membutuhkan asupan berpikir. Makanya dalam Al-Quran ada berbagai macam tingkat berpikir. Ada nanti terkadang ta'qilun, ada terkadang tatafakkarun, ada tasma'un, dan the highest levelnya itu adalah tadabbarun, ya ulil albab. Yang ketiga kebutuhan kita adalah bagaimana asupan ruh, yang dalam bahasa Al-Quran sering sekali digambarkan bagaimana seorang hamba, Atsmin nuraka ya Allah, sempurnakanlah nurmu kepada kami ya Allah. Yang pertama, saudara sakinah rahmati Allah, mungkin kita sudah sering mendengar dan membaca atau melihat ulasan-ulasan pakar bagaimana kebutuhan fisik kita. Bagaimana Ramadan ini adalah bagaimana cara Allah mengatur tubuh kita supaya sehat kembali. Maka tidak heran ketika Ramadan tiba, biasanya tingkat okupasi rumah sakit atau klinik itu relatif lebih sedikit dibanding di luar Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan ini adalah bulan untuk kita lebih sehat dan kembali bugar kembali. Pada dasar Rasulullah SAW, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, lihat di tarikh sahabat, Ibnu Hisham juga ada menggambarkan itu. Sebelum sampai ada 3 tabib Yahudi yang pada saat itu selalu dia berpindah dari suatu kota ke kota yang lain yang dianggap kota besar, kota Basrah, kota Kufa, dan kota Madinah yang secara potensial ekonominya tinggi, maka dia akan berkunjung ke sana. Tapi ketika dia berkunjung di kota Madinah setelah pas hijrah Nabi di sana, alangkah terkejutnya dia. Satu orang pun tidak ada yang mau berubah kepadanya. Padahal sebelum mereka mengantri untuk bisa mendapatkan treatment perawatan dari 3 tabib tersebut. Finally, selama 3 bulan ditunggu oleh tabib tersebut, maka akhirnya tabib tersebut menyanyikan pada orang yang berada di sekitar mereka perihal kenapa terjadi perubahan yang luar biasa di masyarakat Madinah ketika itu. Kok tiba-tibanya sehat? Salah seorang penduduk Madinah yang ditanyakan, kami semua alhamdulillah sehat karena telah hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Tabib-tabib tersebut bertanya, obat apa yang diberikan kepada kalian, wahai penduduk Madinah? Kami diajarkan Islam, kami diajarkan iman, kami diajarkan sholat, wudhu, bersyukur, dan tentunya kami diajarkan dengan saum, puasa, dan lain-lain. Dan inilah yang diajarkan Rasul kepada kami sehingga kami seperti ini. Satu-satu sakinah rahmati Allah, banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan puasa. Satu-satunya penyakit yang tidak bisa disembuhkan cuma kematian. Selain itu insya Allah bisa disembuhkan. Ini menandakan mukjizat yang Allah berikan kepada kita melalui Rasulullah SAW. Yang kedua, kebutuhan kita bukan hanya fisik, kebutuhan kita adalah fikir. Bahkan ketika kita sholat, kita selalu berselawat kepada Rasulullah dan kepada Nabi yang lain, yaitu Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Timbul di pertanyaan di benak kita, kenapa kita berselawat kepada Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Muhammad, yes tentu itu Nabi kita, khataman Nabi, Nabi kita, Rasul kita. Tapi dari sekian Nabi dan Rasul, kenapa nama Nabi Ibrahim yang digandeng dengan Nabi Muhammad SAW? Ternyata kalau kita lihat, salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim adalah
dia memberikan asupan pikirnya dengan jalan yang benar, sehingga ketika digambarkan dalam Al-Quran, ayahnya diabadikan dalam Al-Quran seorang yang sosok yang paling dibenci Azar, tokoh penyembah berhala, tetapi anaknya diangkat menjadi nabi dan rasul dan diabadikan sampai hari kiamat. Bacaan sholat kita, tahiyat kita diabadikan, tak lain tak bukan, ini sosok dia mengenal Allah melalui proses pencarian akal. Inilah Tuhanku ketika dia melihat bintang. Kemudian kesimpulannya, tidak mungkin Tuhan seperti ada yang lebih terang, bulan sampai matahari, sampai akhirnya dia berkesimpulan Allah lah yang menciptakan ini semua. Artinya zat yang maha agung yang menciptakan ini semua, bukan benda yang bisa dilihat dengan kasat mata, tapi zat yang bisa dilihat dengan hati nurani yang bersih tentunya. Saudaraku seakidah rahmat Allah, maka tak heran di dalam Al-Quran ada tingkat berpikir ta'qilun, itu asalkan dia berakal dan normal otaknya, dia bisa memikirkan hal tersebut. Tatafakkarun, itu tingkat, kalau bahasa pendidikannya bertingkat anak university. Nanti ada lagi tasma'un, orang yang bisa merasa. Betapa banyak orang yang merasa bisa tapi tidak bisa merasa. Kalau tasma'unnya sensenya sudah tinggi, baru nanti ulul albab. Artinya kalau kita lihat dalam Al-Quran, walaqad jarabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubuhum la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Di sini Allah katakan, kami benar menerangkan jahannam jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak berpikir. Bukan dikatakan akal, hati tapi tidak berpikir. Artinya tingkat tertinggi dari orang berpikir itu adalah ketika spiritualnya juga memiliki signal yang kuat pada eksistensi Allah atau Tuhan yang tersembah ini tentunya. Sesuatu sakidah rahmat Allah. Yang terakhir, kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan asupan ruh. Sesuatu sakidah rahmat Allah. Kenapa di dalam banyak ayat orang-orang beriman itu memohon kepada Allah supaya dia atsmim nur ya Allah, sempurnakanlah ya Allah, sempurnakanlah nurmu ya Allah kepada kami. Kalau kebutuhan fisik 2 piring, 3 piring kayaknya sudah tidak mungkin lagi bagi kita. Kebutuhan akal, ya puncaknya akan kegelisahan. Tapi ketika asupan yang ketiga diiringi dengan kebutuhan fisik, kebutuhan akal, dan kebutuhan ruh, maka seseorang tersebut dia sampai tingkat yang dalam bahasa Islam disebut dengan insanul kamil, atau orang-orang yang paripurna, dia memenuhi kebutuhannya dalam hidup ini. Sesuatu seakidah nama Allah, seseorang yang nur, atsmim nur. Nur tadi digambarkan bagaimana malaikat diciptakan dari nur. Seorang malaikat yang disuruh sujud sampai kiamat ini tidak pernah membantah. Bayangkan kita ketika kita diberikan kenikmatan nur ditambah dengan kenikmatan syahwat atau nafsu yang sudah mutmainnah, bagaimana lipat gandanya kenikmatan tersebut. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan sinyal seperti itu. Ini nggak bisa dirasakan bagaimana nikmatnya bagi orang-orang yang tidak bisa merasakannya. Orang yang bisa merasakan paling tidak ketika subuh dunia misalnya, rintik hujan yang biasa mencekamnya, dia mau mandi, dia salat qiyamul lail, dia ngambil wudhu, mengangkatkan kakinya ke masjid. Ini tidak akan mungkin dirasakan bagi orang yang tidak merasakan asupan nur. Ini hanya bisa dirasakan bagi orang yang sudah mendapatkan asupan nur. Yang tersebutlah menjadi beban lain, tapi kenikmatan bagi orang yang sudah merasakan asupan nur itu sendiri. Sesuatu sakidah yang rahmati Allah. Terakhir, ada satu kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam yang termaktub dalam kitab yang sering dipakai oleh orang-orang saudara-saudara kita di jamaah tabligh Fadilatul Aman. Pada saat itu satu-satunya di dalam Al-Quran juga digambarkan, satu-satunya bangsa yang pernah dikutuk oleh Allah menjadi qiradah dan khasi'in, monkey, wal hanajir, dua yang haram kita makan, adalah bangsa Israel yang engkar kepada Allah. Kenapa? Karena tak tahu diuntung, diselamatkan mereka dari perbudakan Fir'aun, kemudian dibelah laut itu untuk mereka, kemudian diturunkan makanan dari langit tanpa bekerja, manna wa salwa,
dipancarkan 12 mata air yang sampai saat ini sebagian masih ada di Gunung Sinai. Salah satu muslihat Nabi Musa yang masih eksis saat ini adalah 12 mata air yang ada di Gunung Sinai, tetapi tidak semuanya berfungsi, dan itu menjadi sumber kehidupan masyarakat Mesir yang ada di Sinai pada masa tersebut. Kemudian datang Jibril, kemudian ketika Nabi Musa menyuruhkan beriman kepada Allah, apa kata mereka? Lan nu'mina bi ilahi Musa wa Harun hatta narallahu jahra. Tidak akan mungkin kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun sampai kami bisa melihat Allah secara nyata. Bahasa Medannya, bawa Allah kemari baru kami beriman kepada Allah. Mendengar jawaban tersebut, atas izin Allah Jibril mengangkat bukit Tursina mau dibenamkan di atas kepala mereka. Dan di dalam surah Batin wa Zaitun wa Turisin, kalimat Turisin itu bagaimana sumpah Allah kepada kita. Artinya apa? Jangan seperti Bani Israel mau dibenamkan di atas kepala mereka itu baru nangis-nangis minta ampun kepada Allah. Jangan seperti itu sindiran Allah kepada kita. Jangan kalau sudah tidak bisa melakukan apapun baru ingat kepada Allah. Jangan kalau sudah tidak ada apapun yang bisa disumbangkan baru ingat untuk bisa berkorban, berzakat dan lain-lain. Jangan kalau sudah tidak aku lagi tanda tangan baru mau say hello kepada orang lain. Itu sindiran Allah kepada mana? Kepada kita. Dengan kalimat wa tulisin. Dan satu-satunya bangsa yang pernah dikutuk adalah Israel. Dan ketika pada saat itu yang dulunya menyerang Nabi Musa AS, wahai Nabi Allah Musa AS, moga kiranya nanti kalau engkau dipanggil Allah untuk menerima wahyu, untuk bisa memohonkan kepada Allah perihal permintaanku kepada Allah. Apa itu? Untuk aku bisa dijadikan kembali manusia, laki-laki, kaya, ganteng, dan diberikan iman dalam hatiku. Mendengar itu Nabi Allah Musa menjawab ya. Dan ketika Nabi Allah Musa AS dipanggil untuk menerima wahyu begitu Tursina, Allah katakan kepadanya, aku sudah tahu. Katakan kepadanya, aku kabulkan sebagian dan aku tolak sebagian. Aku kabulkan dia menjadi manusia kembali, laki-laki, kaya, ganteng, tapi tak kuberikan iman dalam hatinya. Mendengar kalimat itu Nabi Musa pulang, dan di tengah jalan alangkah gembiranya ketika dia mendengar dikabulkan Allah sebagian dan ditolak sebagian. Betapa gembiranya ketika dia mendengar Allah mengabulkan dia menjadi manusia kembali, laki-laki, kaya, ganteng. Tapi ketika mendengar jawaban Nabi Musa yang terakhir, Allah tak memberikan iman dalam hatinya. Dia menangis. Apa katanya? Wahai Nabi Allah Musa AS, biarlah aku menjadi makhluk yang dipandang manusia hina seperti ini, daripada aku kembali menjadi manusia seperti dulu, kaya, laki-laki, ganteng, akan tetapi tak diberikan iman dalam hatiku. Dari ilustrasi di atas, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Betapa berharganya iman yang ada dalam hati kita. Rasulullah katakan, kebanyakan umur umatku baina sittin wa sab'in, between 60s and 70s, antara 60-an sampai 70-an. Kalau ada yang lebih, alhamdulillah dikasih bonus, mudah-mudahan tambah dekat dia kepada Allah. Artinya usia yang sangat singkat itu memberikan kenikmatan iman yang ada dalam hati kita ini. Janganlah kita nodai, tapi kita pelihara sampai akhir hayat kita, sehingga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil dengan panggilan terindah yang dirasakan roh kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Tapi banyak di antara kita gara-gara sejengkal perut dan sejengkal dari perut menghancurkan iman yang ada dalam hatinya. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa zikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah an'amana al-iman alaina hatta nasta'in insyaallah bi iqamati salatul jumat bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا تامة واغفر ذنوبنا عامة، وارزقنا رزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا وبركة وتجارة لن تبور يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد